Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemukannya kasus virus Omicron di Arab Saudi 1 Desember 2021 bertepatan dengan diizinkannya Indonesia melaksanakan ibadah ke Baitullah. Kerajaan Saudi tetap melanjutkan kebijakannya, mengizinkan Indonesia dan 5 negara lainnya memasuki Saudi dan menutup rapat pintu masuk dan keluar beberapa negara Afrika Selatan. Seseorang yang memasuki Saudi untuk melaksanakan ibadah umrah wajib mematuhi protokol kesehatan yang ada di Saudi. Arab Saudi tidak membatasi jenis vaksin yang digunakan dengan persyaratan khusus, yaitu karantina 3 hari di hotel tertunjuk untuk yang vaksin tidak sesuai dengan otoritas pemerintah Saudi. Kebijakan setiap negara tentunya berbeda-beda. Untuk pemerintah Indonesia, berkenaan dengan rencana umrah perdana Desember ini, pemerintah Indonesia melalui Kemenak yang disampaikan oleh Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nur Arifin bahwa umrah perdana yang seyogyanya dilaksanakan 23 Desember 2021 diurungkan atau lebih tepatnya ditunda sampai evaluasi virus varian baru Omicron mereda. Kemenak melalui Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nur Arifin menyampaikan permintaan dukungan semua pihak dalam upaya menjalankan kebijakan pemerintah demi kenyamanan bangsa Indonesia. Apakah pemerintah Indonesia melalui Kemenak melewatkan kesempatan emas ini untuk para pimpinan KPIHU, kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah, PPUU dan travel agent melakukan uji coba melaksanakan umrah perdananya? Apakah diundurnya pelaksanaan ibadah umrah adalah keputusan paling bijaksana? Semoga saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebagaimana sudah disampaikan Menteri Kesehatan, varian Omicron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omicron tidak meluas di tanah air. Jangan sampai terjadi penularan lokal. Kita harus berupaya menjaga situasi di Indonesia tetap baik. Kita pertahankan jumlah kasus aktif agar tetap rendah. Tingkat penularan kita awasi agar bertahan di bawah 1. Jangan sampai itu melonjak lagi. Waspada penting, tapi jangan perkembangan ini membuat kita panik. Sejauh ini varian Omicron belum menunjukkan karakter yang membahayakan nyawa pasien, terutama pasien-pasien yang sudah mendapatkan vaksin. Oleh sebab itu, saya meminta semua warga yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, apalagi yang sama sekali belum divaksin, segeralah mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Meski situasi di dalam negeri sudah mendekati normal, saudara-saudara semuanya, jangan kendor menerapkan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan untuk pemerintah daerah, saya minta agar testing dan tracing kontak erat digencarkan lagi, ditingkatkan lagi. Terakhir, saya minta seluruh warga maupun pejabat negara untuk menahan diri tidak bepergian ke luar negeri, paling tidak sampai situasi mereda. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona varian B11529 yang dikenal dengan Omicron terdeteksi di Indonesia, diumumkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi, dilansir dari kompas.com. 3 orang pekerja kebersihan di Wisma Atlet pada 8 Desember dilakukan tes dan hasilnya positif COVID-19. Dilanjutkan 10 Desember dikirim ke Balitbangkes. Hasilnya pada 15 Desember positif COVID-19 dan 1 diantaranya terpapar varian Omicron. Sembari menunggu waktu virus Omicron mereda, kiranya pemerintah melalui Kemenak bisa membenahi kendala-kendala umroh yang ada
Kedepannya pelaksanaan umroh, baik administrasi dan lapangan, bisa lancar dilaksanakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet. Pada tanggal 8 Desember, sampelnya diambil secara rutin oleh tim dari Wisma Atlet, kemudian dikirimkan ke kami di Kementerian Kesehatan untuk dilakukan BGS. Kami terima pada tanggal 10 Desember dan kita lihat bahwa ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang positif PCR-nya, tapi yang terkonfirmasi positif adalah positif Omikron adalah 1 orang. Jadi ada 3 pekerja pembersih di Rumah Sakit Wisma Atlet yang terkonfirmasi positif PCR-nya. 3 data tersebut dikirim ke Balitbangkes untuk kita lakukan uji genome sequencing-nya, dan 1 dari 3 positif Omikron. Ya, yang 2-nya tidak. Ketiga orang ini tanpa gejala, jadi mereka masih sehat, tidak ada demam, tidak ada batuk-batuk. Kemudian mereka bertiga juga sudah dites PCR kembali, karena tes PCR pertamanya kan tanggal 8 ya. Sudah dites PCR kembali, exit test 3 hari berikutnya, dan tes PCR-nya sudah negatif. Jadi kembali, ada 3 orang pekerja pembersih di Wisma Atlet, tanggal 8 dites PCR-nya positif, tanggal 10 dikirimkan ke Balitbangkes untuk di genome sequence. Tanggal 15 keluar hasil genome sequence-nya. Dari 3 orang ini, 1 adalah Omikron. Yang 2-nya bukan Omikron, dan yang 1 ini sudah kita double check ke GIS-8 dan memang terkonfirmasi Omikron. Ketiga pasien ini ada di karantina di Wisma Atlet dan tanpa gejala. Mereka juga sudah diambil PCR keduanya dan hasil PCR-nya semuanya negatif. Di luar pasien yang sudah terkonfirmasi positif ini, Kementerian Kesehatan juga mendeteksi 5 kasus probable Omikron. Jadi belum pasti Omikron, tapi karena kita melakukan tes PCR dengan spesifikasi yang khusus, istilahnya SGTF atau S gene target failure, kita mendeteksi ada 5 kasus yang probable Omikron. 2 kasus adalah warga negara Indonesia yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Kedua warga negara Indonesia ini sekarang sedang diisolasi di Wisma Atlet. 3 kasus probable lainnya adalah warga negara asing dari Tiongkok yang datang ke Manado dan sekarang sedang diisolasi di karantina Manado. Sekali lagi, 5 orang ini masih sifatnya probable karena baru dites PCR dengan marker khusus, dan sampel PCR-nya yang positif dari 5 kasus probable ini sudah dikirimkan ke Badan Litbang Kesehatan dan sedang kita run tes genome sequencing-nya. Diharapkan dalam 3 hari ke depan kita sudah bisa mengkonfirmasikan apakah benar ini Omikron atau tidak. Itu yang update terakhir mengenai kasus Omikron. Yang saya sampaikan di sini adalah masyarakat wajib terinformasi, karena ini merupakan kewajiban Kementerian Kesehatan untuk mendisclose informasi ini ke masyarakat. Pesan dari kami adalah tidak usah khawatir, tidak usah panik, tetap kita hidup seperti biasa. Yang paling penting adalah jaga kewaspadaan. Kewaspadaannya apa? Pertama, kewaspadaan dari protokol kesehatan. Jangan kendor, jangan kurang disiplinnya, terutama untuk memakai masker dan menjaga jarak. Memakai masker, menjaga jarak. Pastikan jangan kita terlalu berkerumun di acara dengan banyak orang. Tolong juga dipastikan kurangi perjalanan ke luar negeri yang tidak penting.
sekarang penyebaran Omikron ini memang terbukti sangat cepat. Di Inggris yang tadinya cuma 10-an per hari, naik 100-an per hari, sekarang sudah 70.000 per hari. Lebih tinggi daripada puncaknya kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli yang 50.000 per hari. Jadi penularannya sangat cepat. Memang kita ketahui bahwa hospitalization rate-nya sampai sekarang masih rendah. Kalau Delta itu biasanya 20%, ini lebih rendah. Tapi kita tetap harus waspada. Karena 20% dari 100.000 orang itu sama dengan 2% yang jauh lebih rendah dari 1 juta orang. Ya, jadi tetap penularan yang tinggi, di ujungnya akan bisa memberikan tekanan di rumah sakit. Jadi pesan saya, bagaimana kita menghadapi adanya konfirmasi Omikron pertama di Indonesia ini, tetap tenang, tetap waspada, ingat bahwa nomor 1, protokol kesehatan harus tetap disiplin kita jalankan. Yang nomor 2, surveillance harus terus kita partisipasi. Kalau memang ada yang terkena kontak eratnya kita harus dites. Kalau kita mau berjalan kemana-mana, kita juga harus dites. Dan yang ketiga, kita harus percepat vaksinasi, terutama untuk para lansia yang ke luar negeri. Pemerintah akan mempersiapkan seluruh infrastrukturnya, rumah sakit, obat-obatan, molnupiravir akan datang insya Allah di akhir tahun ini. Dan sekali lagi teman-teman, tolong liburan ini spend waktunya di dalam negeri. Tidak perlu keluar negeri. Ya, Indonesia negara yang jauh lebih aman dibandingkan dengan banyak negara lain di luar. Ya, kita jaga keluarga kita jaga tetangga-tetangga kita, dan kita jaga seluruh rakyat Indonesia dengan mengurangi perjalanan ke luar negeri kalau tidak perlu, dan kita jalan-jalan saja di dalam negeri karena relatif kita jauh lebih aman. Pemerintah juga nanti, Kepala BNPB akan menyampaikan tindakan-tindakan apa yang akan kita lakukan di Rumah Sakit Wisma Atlet dan karantina yang ada di Manado. Intinya sekali lagi untuk memastikan bahwa kedatangan varian baru dari luar negeri yang beruntung kita identifikasi di karantina, yang menunjukkan bahwa sistem pertahanan kita atas kedatangan varian dari luar negeri ini cukup baik, itu perlu kita perkuat. Jadi wajarlah kalau misalnya memang harus stay 10 hari di karantina. Karena bukan untuk mempersulit orang-orang yang datang, tapi untuk melindungi 270 juta rakyat kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak usah panik, tetap hidup seperti normal, patuhi protokol kesehatan, patuhi surveillance, lakukan vaksinasi lebih cepat lagi, dan tidak usah keluar negeri. Mari kita merayakan liburan di dalam negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.